Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap di rumah, dan belajar di rumah. Untuk pertama kalinya, kita kenalan dulu. Nama saya adalah Caka Primanda. Saya adalah guru dari sekolah SMP Hidayatul Holil. Saya ngajar IPA. Jadi untuk pembahasan kali ini adalah tentang ilmu pengetahuan alam atau sains. Ini pelajaran kelas 1, kelas 7 atau yang kelas 7 untuk materi besaran dan satuan. Jadinya ini adalah materi untuk kelas 7. Semuanya yang ada di rumah yang menyaksikan ini, harap jika tidak paham dengan penjelasan dari saya bisa langsung komentar atau bisa langsung chat pribadi ke WA saya. Nanti kita tulis di bawahnya ini. Intinya apapun dari penjelasan ini tolong disimak, dan kalaupun kurang paham dari penjelasan ini kita akan tanyakan lewat komentar dengan hashtagnya nama saya, kemudian pertanyaannya, biar kita tahu. Karena di channel YouTube ini semua guru akan membuat video pendek untuk penjelasan materi masing-masing pembelajarannya. Ya, itu untuk penjelasan awalnya. Langsung aja ke dalam bab materi besaran dan satuan. Apa itu besaran? Apa itu satuan? Mungkin dari pembelajaran di SD kalian sudah mengenal itu adalah besaran dan satuan. Mungkin kalau besaran masih tidak jelas, tapi kalau satuan pasti sudah diajari di sana ya kan, di SD dan sebagainya. Kita perjelas lagi di dalam ini besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka serta diikuti dalam satuan, itu yang disebut dengan besaran. Sedangkan satuannya sendiri adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau perbandingan dalam suatu pengukuran tertentu, itu yang disebut dengan satuannya. Intinya contohnya seperti ini. Saya mempunyai sebuah kardus ini bisa dinyatakan, bisa diukur juga, bisa dinyatakan dalam angka ya, ini bisa disebut besaran. Kemudian saya katakan ini 30, maka ini akan rancu buat kalian 30 jumlah dusnya atau apa dan sebagainya. Jadinya harus diikuti dengan satuannya. Satuannya seperti apa? Adalah 30 cm. Maka jelas dalam pikiran kita 30 cm itu merupakan panjang ataupun lebarnya. Ya seperti itu. Mungkin dari penjelasan ini kalian sudah mulai ada imajinasi tentang besaran dan satuan. Untuk lebih konkretnya, saya akan memberikan tugas buat kalian. Jadinya tolong tugas ini harus dikerjakan dan kirim lewat WA ke wali kelas, bisa langsung ke pribadi saya. Tugasnya kalau di dalam besaran dan satuan ini ya, saya tekankan lagi, tugasnya adalah kalian video gimana caranya mengukur entah itu panjangnya ataupun lebarnya buku tulis. Tapi untuk tugas ini cuman caranya berapa panjang buku tulis Anda cuman di video aja, agar kalian itu mengetahui gimana cara mengukur yang baik dan yang benar. Saya pengen tahu apakah ini adalah mengukur yang baik dan yang benar dan sebagainya, itu intinya. Kemudian lanjut ke besaran satuan sudah saya jelaskan. Intinya kalian harus sudah mempunyai bayangan dan imajinasi tentang besaran dan satuan. Sekarang kita bisa membedakan antara besaran dan satuan. Sedangkan satuan sendiri itu adalah ada dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang digunakan seluruhnya, artinya ini satuan internasional atau dikenal dengan SI. Sedangkan satuan tidak baku ini adalah satuan yang tidak valid, atau tidak valid itu artinya ini tidak bisa digunakan atau dijadikan patokan umum. Artinya satuan baku dan tidak baku. Kalau satuan baku itu sesuai dengan standar internasional, kalau yang tidak baku itu adalah yang tidak sesuai dengan standar internasional. Contohnya kalau kita membicarakan tadi data, saya ambilkan ini adalah kardus. Jadi contohnya adalah ini. Kalau kita mengukur ini
dengan satuan tidak baku, kita gunakan jengkal. Ini kalau kita ukur jengkal, maka hampir sejengkal punya saya. Tapi kalau jengkal kalian yang kecil, mungkin ini hampir 2 ataupun 1,5 gitu. Intinya tidak valid. Jadinya kalau berapa ini saya katakan 1 jengkal, mungkin dalam diri kalian mengukur sendiri, oh berarti kalau 1 jengkal segini. Jadinya untuk jengkal itu disebut dengan satuan yang tidak baku. Kalau satuan baku artinya kalau ini saya ukur misalkan ini 15 cm, maka ini semuanya akan punya bayangan yang sama dengan saya, 15 cm. Jadi intinya itu. Nah, kalau tidak baku itu seperti jengkal, hasta dan sebagainya. Kalau baku itu semuanya sudah mengetahui, artinya patokannya itu jelas, sesuai standar satuan internasional. Itu yang disebut dengan satuan baku. Sampai sini dan sudah punya gambaran. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya itu adalah besaran pokok dan besaran turunan. Lanjut untuk materi selanjutnya itu tetap ada kaitannya dengan besaran dan turunan. Habis itu satuan baku dan satuan tidak baku. Sekarang kita masuk ke besaran pokok dan besaran turunan ya. Besaran pokok adalah besaran yang sudah didefinisikan dan tidak bisa dijabarkan lagi. Itu besaran pokok. Artinya besaran ini sudah didefinisikan dan tidak bisa dijabarkan lagi. Itu adalah besaran pokok. Contohnya seperti panjang, besarannya adalah meter. Ini tidak bisa diuraikan lagi, didefinisikan. Ini sudah ditetapkan dalam standar internasional. Dan kalau waktu itu adalah skon. Dia seperti itu. Itu besaran pokok. Pokoknya besaran yang tidak bisa didefinisi. Besaran pokok adalah besaran yang sudah tidak bisa diuraikan lagi atau sudah didefinisikan dan tidak bisa diuraikan lagi. Itu intinya besaran pokok. Sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang berasal dari kombinasi besaran pokok. Saya kasih contoh seperti luas pada bangun ini adalah persegi panjang. Kalau kita dalam matematika, luasnya adalah panjang kali lebar. Kalau meter dikalikan meter, maka meter pangkat 2 atau dikenal dengan meter persegi. Meter persegi adalah merupakan besaran baru. Itu yang disebut dengan besaran turunan. Sampai di sini adalah materi besaran dan turunan. Untuk tugasnya perlu diingat untuk kelas 7 itu adalah kalian membuat tabel. Itu adalah tentang masalah besaran plus satuannya. Besaran plus satuannya pertama adalah besaran pokok, kemudian kedua adalah besaran turunan. Ingat ya, besaran pokok dan besaran turunan. Cari sebanyak-banyaknya dengan media sekarang ini, internet yang sangat luas. Maka kalian perlu memanfaatkan teknologi ini. Dan perlu diingat, kalaupun ada kesulitan dalam mencari tugas, setiap kali kesulitan bisa langsung chat pribadi ke saya. Intinya kalian tetap di rumah, tetap dapat bimbingan dari saya. Ya seperti itu. Jadi tolong untuk tugasnya dikumpulkan lewat WA. Serta itu perlu diingat ya, kalian harus mencari buat tabel besaran pokok dan besaran turun sebanyak-banyaknya, sebisa kalian. Jadinya tidak ada batasannya. Kalau itu pun paling maksimal lah 20, minimal 10. Itu aja besaran pokok dan besaran turun. Intinya kamu cari seperti itu. Saya sampai di sini untuk pertemuan yang pertama dalam pembelajaran online ini, sehingga kalian tetap di rumah sekaligus belajar. Tolong ingat ya, setiap ada kesulitan kita akan share kita akan melalui WhatsApp pribadi. Kalian tanya, kita akan jawab. Dan pertanyaan yang di komentar YouTube ini saya jelaskan untuk video berikutnya. Intinya seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, tetap sehat dan tetap belajar. Semangat.